Betul. Jadi apa yang akan kita bahas? Kita mulai dari Vincent dulu deh guys. Buset, langsung welcome Juan. Aduh, Tuh kata Juan tuh ada anaknya si Pakun lagi jir. Goblok emang nih orang. di mana-mana ada Juan ya. Anjing si Juan emang. Itu guru by the way. Ketikanya Iya. kayak gitu Bang Upi. Dia guru di Bali Barat sama Bali Utara sekarang. Oh iya. Ada SMA-nya bisa yang bocorin kalau. Goblok nih orang soalnya. Doxing cuma. Babi. Oke, jadi kita pengen ngebahas beberapa kasus ya hari ini ya. Hari ini gue pengen ngebahas ada beberapa kasus, tapi salah satunya ada kasus yang kemarin sempat di request nih sama viewer. Oh ya. Ya. Apa tuh? Jadi ini ada sebuah kasus yang bikin kita open discussion tentang kayak serial killer di Brazil. Oh, di Brazil. Brazil. Obrigado Brazil. Oke. Ada Obrigado Brazil. Jadi Obrigado Brazil. kalau ngomongin pembunuh berantai paling brutal guys di Brazil, nama Pedro Rodrigues Filho. Pedro Rodriguez. Iya. Kok miliar? Bukan player ya, Bang. Beda lagi. Pedro Rodrigues Welcome Filho Juliana. itu masuk ke daftar paling atas. Oke. Kenapa? Tahun 54 dia tuh lahir kan. Julukannya adalah Pedrinho Matador Pedrinho Matador. Seorang matador. atau Pedro si pembunuh. Emang matador tuh artinya pembunuh? Artinya kurang lebih kayak gitu Bang kalau di sana. Di Brazil. Matador di si- Brazil. Pedro Di si Brazil. pembunuh. Oke. Kurang lebih lah. Oke. Nah, dia itu guys, kenapa ceritanya menarik? Karena dia Itu motor. karena dia bukan Iya motor. Motor. karena dia bukan sekedar ngabisin orang random, Mbak. Oke. Apa tuh yang terjadi? Tapi dia tuh ngabisin kriminal-kriminal lain. Hah? Yang mana? Iya. Jadi dia tuh secara nggak langsung membantas kriminal. Nah, Pedro itu ngaku kalau misalkan dia tuh udah ngabisin lebih dari 100 orang. Walaupun yang terbukti di pengadilan itu sekitar 70-an. Jadi gini, ceritanya guys, ayahnya itu guys memang dari kecil tuh dikenal kasar banget lah guys. Benar-benar dikenal kasar banget, suka ngelakuin KDRT di Oke. rumah. Nah, bahkan sebelum si Pedro lahir nih Bang, lagi hamil si Pedro Dipukulin, Bang. dipukulin pak ibunya, Pak. Sampai cedera. What the fuck? Itu yang bikin si Pedro punya luka tengkorak permanen. anjing dari janin. Dari Dari janin. janin. Dari Berarti orok ya. kamu mukul perut dong. Iya, dipukul. Nah, Pedro akhirnya ngelakuin pembunuhan pertamanya waktu pas 14 tahun. 14 tahun. Siapa yang dibunuh pertama? Umur 14 tahun. Dan yang gokilnya, yang dihabisin adalah wakil wali kota setempat. What the fuck? Kok Apa? bisa? Apa motifnya anjir? Iya, karena bapaknya si Pedro tuh dulu sempat kerja sama di pemerintahan, Bang. Oh dia sedendam itu sama bapaknya. Oke. Jadi bapaknya Pedro kerja di, enggak, awalnya bukan dendam sama bapaknya. Bapaknya si Pedro kerja di pemerintahan, dipecat secara nggak adil sama Dipecat, wakil oke. wali kota ini. Oke. Akhirnya keluarganya hancur, ya dari situ baru dihabisin tuh. Nah, karena Pedro si Pedro. Nah, setelah itu baru dia Kelewatannya tadi. setelah itu baru dia masuk ke ya beberapa pembunuhan selanjutnya lah. Oke jadi pembunuh berantai dia tuh. Nah, mulai kisah menarik itu di sini. Waktu pas remaja, Pedro ini sempat jatuh cinta sama seorang perempuan namanya Maria Olimpia. Maria Anjing keren banget Olimpia. namanya ngentot. Umur Ya sekitar umur 17. 17-18 tahun lah. Oke, Masuk remaja. Si Maria Olimpia dihabisin sama satu geng. Sama salah satu geng lah. Oke. Jadi ditembak, Bang. Heeh. Dihabisin, dibunuh. Tahu nggak reaksinya apa? Apa? Dia datang ke tempat gengnya, dihabisin pas satu geng aja. Berapa orang tuh isi dalam gengnya? Nah, itu gua nggak tahu. Yang pasti dia habisin gengnya MC sebagai juga balas dia. dendam. Bener-bener MC banget. Kayak Genji gitu kan. Iya, kayak semacam gini. Sendiri. Sendiri dia. Kan gini. Terus Itu overreaction sih. Dan polanya itu selalu berulang. Jadi polanya tuh dendam Dendam abisin. habisin. Dendam habisin. Oke. Yang paling ekstrim adalah dia ngabisin ayahnya sendiri. Oh nah kalau ini gara-gara no. Nah, kalau ini gara-gara apa? Jadi si ibunya Pedro ternyata dibun-bun sama ayahnya sendiri. akhirnya How? Ada konflik. How-nya itu gimana? Gue belum baca sampai sana. Tapi intinya ada konflik lah. Ada konflik. Ibunya dibunuh. Pedro waktu pas tahu. Nah, menarik ya Bang. Ini orang saking gilanya. Jadi si ayahnya Pedro ini kan udah dihukum nih. ya. Dihukum. Dimasukin ke pengadilan dong. Di penjara. Pas si Pedro tahu kalau misalkan ayahnya yang ngelakuin, si Pedro tahu nggak ngapain? Apa? Jadi dia ngelakuin kriminal kecil, dia nyerahin diri ke polisi buat masuk penjara. Buat ngebun-bun. Sampai masuk dalam penjara, ayahnya ditikam sama Pedro 22 Wah kali. shit.
Anjir dia. Lewat 22 gila. kali. Sejujurnya iya sih kata kayak cerita manhwa anjir. Visioner aja. Iya. Iya anjay. Apa sih namanya guys? Juvenile offender ya namanya ya yang masuk ke penjara itu. Berarti di bawah umur juvenil tuh. Ya, Iya. Kayaknya Nah, nggak. akhirnya tahun 1973 itu gara-gara dia kayak gitu. 1973 Pedro itu akhirnya resmi ditangkap. Ya kan? Nah, tapi masalahnya di penjara itu bukan dia malah tobat, malah di sana sebagian besar semuanya terjadi, Pak. Jadi lu bayangin si Pedro ini dikenal di dalam penjara sebagai Algojo anjir. Aduh. Algojo. Jadi orang-orang yang pemerkaos, pembunuh anak sampai pengkhianat geng itu dihabisin sama dia. Jadi kayak bahasanya kalau misalnya dalam penjara, apa motivasinya Sen kayak gitu San? karena dia benci banget sama Orang jahat. kriminal. Oh, dia benci kriminal, dia sendiri kriminal ya. Berarti dia saking membencinya dia menjadi become Jadi- one. Iya. Shit. Anjir. Untuk menghabiskan Vigilan. kriminal itu, Pak. Vigilante anjir. Niatnya bagus, caranya salah. Nah, itu dia. Kayak Ryuga berarti. Mau Ryuga gitu. Kamen Rider Ryuga. Ryuga itu Ryuki apa? Nega. Nega tuh item negatif. Ryuki nega. Emang nega. gitu namanya, Pak? Sumpah. Iya, emang Banyak iya. banget sumpah Kamen Rider ada neganya tuh item maksudnya. NEGA negatif. Jahat. Oke. Nice info ya. Yeah. Nice info. Baru tahu sih Aing. Ya, baru tahu. Mindset naga bos. Elite knowledge. Nah, itu kan udah menarik tuh. Ada yang lebih menarik lagi. Di mana sebenarnya waktu pas dia dihukum, total dia dapat hukuman itu sebenarnya dari hakim 400 tahun penjara. 400 tahun nih. 400 tahun. Anjing hidupnya di Shit. extend anjing. 400 tahun. 400 tahun penjara. Tapi sistem hukum negara tuh beda-beda, guys. Ya. Di mana di Brazil pada saat itu maksimal hukuman penjara adalah 30 tahun. Ya. Oke. 30 tahun. Akhirnya dia kan masuk tuh. Hmm. Dibebasin tahun 2007. Setelah dia udah ngejalanin hukumannya tuh. Bayangin orang yang udah ngabisin 100 orang lebih bebas gitu aja. Shit. Nah, lo tau gak Bang, setelah dia bebas dia ngapain? Ngapain? Bikin roti. Coba tebak. Bakery. Kenapa roti? Ya anjir namanya orang gak bisa ditebak. Iya juga sih. Bener? Jadi tukang Ngapain, kayu. Ngapain? Tukang kayu. Coba kasih hal yang paling random. Tukang besi. Tukang besi. Blacksmith. Jualan mochi. PSK. Enggak dong. Enggak. Kata lu random Enggak. coy. Lu apa? Jual mochi? Jual mochi. Enggak. Dia nge-YouTube. Ya, oke. Jalan hidup nggak ada yang tahu ya. Dia nge-YouTube. Jadi Bang. streamer guys. Jadi streamer ya? Ngalahin Upi gak view-nya? Enggak dong, jadi konten kreator dong kalau nge YouTube. Jadi konten kreator deh. Jadi dia itu masuk ke YouTube, dia aktif. Dia sebenarnya bukan YouTube secara langsung. Dia datang ke beberapa podcast di YouTube menceritakan kisah hidupnya. What the? Serius, berarti baru dong San ini. Iya, hitungannya pas nggak baru-baru banget sih, Bang. Ini sekitar tahun 2023 ke bawah. 2 tahun lalu, 3 tahun, 3 tahun lalu. Iya. Itu nanti gue ceritain kenapa. Nah, aktifnya itu mulai dari 2007 ke atas ya. Jadi itu masuk ke beberapa podcast ceritain, bahkan dia sampai menceritakan detail bagaimana dia ngabisin bapaknya. Ada di salah satu The podcast. fuck Dia umur anjing. berapa sekarang sorry? Nah, 5 Maret 2023 tewas ditembak sama musuh geng yang Yang dia dari dulu ngabisin- musuhin dia ngabisin gitu. berapa orang, Bang. Iya, iya. Ada dendam lagi sama dia. Jadi di depan rumah temennya jadi tembak. Dia chain killer jatuhnya berarti. Chain killer tau nggak? Gila. Jadi serial killer, Pak. Chain Maksudnya tuh. serial killer Iya, ya benar. Nah, maksud gua. itu tuh apa ya? Banyak orang yang kayak ngelihatnya. Jadi ini tuh bikin perdebatannya kenapa? Karena banyak orang yang ngelihat dia tuh sebagai orang yang bertobat, sebagai chain killer kan. Oke. Cuma di satu sisi banyak orang juga yang mikir kayak anjing nih orang udah ngebunuh ratusan orang bebas gitu aja, Cok. Benar. Itu Nggak adil dong, nggak adil yang dong. bikin Brazil itu jadi rame tentang kasus ini. Dia di Brazil bagian apa Rio kah apa? Sao Paulo? Nah, itu gue kurang tahu sih, tapi yang pasti di Brazil. Ah. Nah, Pedrinho de Matador, Pedrinho El Pedrinho. Matador ya guys. YouTube-nya masih ada nggak by the way? Ada, kalau misalkan lu nyari Pedro Filho. By the way kalau ada nyonyonya tuh di Brazil tuh artinya si kecil tau. Oh ya? Oh iya. Iya, Ronaldo Nih. kecil. Oh, iya. Oh. I killed my father inside the jail. Ada, Bang. Shit. Coba. Di sini. Nah, Damn. ini orangnya 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Dia ceritain, gila. Di salah satu channel YouTube, guys. Kalian tinggal nyari Pedro Rodriguez Filho itu muncul semua. Cuman kayak gini tuh malah jadi polemik bener kata Vincent. Kalau misal orang udah ngabisin banyak orang nih, yang keluarganya yang tinggal korbannya kan banyak nih. Dia bebas gitu aja bisa nge-YouTube, bisa bebas, bisa ngapain aja, itu tetap gak adil. Makanya kayak iri sih.
Lah Iyalah. kok dia ngabisin banyak orang Iyalah. gitu aja? Apalagi Gitu. Oh, nggak adil ceritanya. Iya, jadi gak heran dia jadi bounty sama sama geng lain. Iya. Karena gak adil Ada dong. yang ngomong nih undang food battle. Gue harus main Ouija board nih undang arwahnya. Udah meninggal bos. Terus dia pesan makannya apa last meal dia? Last mealnya ya itu paling kopi pahit kalau arwah. Apalagi Sama menyan. sama menyan Sama kan. menyan ya. Iya apalagi coba. Oh jabon. Pakai Ouija board nih jawab nih satu-satu kan. Ribet aja. Iya kan gerak diri. Oh yes kata Oh dia. yes, Gitu-gitu sih. yes. yes. Aneh banget. Udah gak ada guys orangnya. Gitu. Cuman beliau di akhir hidupnya sempat nge-YouTube ya. Iya. Dan diundang ke Jatuhnya podcast. kayak diundang podcast gitu Diundang kayak podcast. siapa ya jadi berarti ya? Di sini emang ada kriminal yang kayak gitu. Bukan kriminal tapi orang yang mungkin terkenal kasus dan pernah di penjara. Siapa? Yes. Bapak Sumanto. Oh. Loh, bukannya Sumanto kan tapi pernah di interview. sebenarnya ada satu pertanyaan aing sih. Apa? Aing main ngomong tapi rada konspiratif Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang halus aja bang. Yang kopi. Ah, gue juga. Oh, yang Gue tadi langsung kepikiran kesana sebenarnya. Gue langsung Nggak kepikiran tahu sana. lagi kalau itu ya. Gue langsung kepikiran Nggak sana. tahu. Aing juga jujur bingung. Dia kan gak bebas kan. Iya. Dia pulang keluar katanya kaget sama teknologi. Iya. Bisa Oh, iya. live TikTok. Mm-mm. Tapi kok dia gak pernah diundang di podcast ya? Mungkin kreatornya main aman mungkin. Enggak, kayaknya bukan main aman deh. Masa dianya gak bisa atau... Atau mungkin dia nggak di Oke, gua Nggak bahas di-invite ya? sedikit yang agak sensitif deh. dem. Di Netflix itu pernah dibahas. Ada yang pengen lakukan interview atau apa gitu. Nggak dibolehin. Gak dibolehin. Oke. Apa mungkin sampai sekarang pun masih ada seperti itu, kita nggak tahu. Setahu gue karena memang ini nggak sih bang, maksudnya udahlah di tone down aja lah kayak gitu maksudnya. Maksudnya jangan di Oh jangan di blow up ya, lagi. udah Oke. lah. Dari pihak mananya. nggak tahu. Nah, Tapi mana ada pernah coba ngajak podcast. Kalau ada kesempatan podcast sama Mbak Jessica mana mau? takutnya Oh iya rakit gunpla aja biar gak ribet. Maksudnya gak perlu ngomongin kayak gitu kan, santai aja gitu podcast. Mbak Jessica emang suka rakit Gundam. Gak tahu aja. Oh, enggak kembali. Aduh. Iya iya. Sumpah. Baru dia cakep banget tapi kata Sarul tuh. Iya Syahrul. Nah ini bisa diajak food battle tuh Van. Tapi gue nggak mau. Aduh jangan. Jangan Sen, aku tahu lu mau kemana Sen. Jangan dah, jangan please. Ah. Ya, jadi itu aja pertanyaan aja. Aing. Itu Ada cukup pertanyaan. bingung juga sih kenapa nggak ada yang Iya sih. buka talk show atau apa gitu. Ya kan? Karena sebenarnya banyak orang Indonesia juga masih bertanya-tanya soal hal itu ya. Yang dulu sempat terjadi itu. Jujur gue juga sih. Ci. Tuh kan. Terutama Bang Upi, tapi mungkin ada regulasi yang menghalangi itu Mungkin. terjadi ya. Iya. Mungkin. Jangan nimba ya, udah kayak gitu Iya, aja ya. Ya kita doakan yang terbaik saja ya guys ya. Ya betul. Oke. Jadi itu tadi tentang Pedro ya. Yang Pedro. Yes. Kalau nggak salah Sumanto bisa dibilang gangguan mental bang. Iya, Oh cuma yang Sumanto itu gimana? dia bukan penjahat sih. Oke. Motifnya Bisa- dulu kenapa dia? Nggak tahu. Tapi jujur Aing nggak terlalu ngikutin kasusnya dia sih. Iya, udah lama banget. Cuman yang Aing tahu beliau itu pernah diundang ke TV One, terus tidur. Emang iya? Iya karena pagi-pagi di interview. Gimana tidurnya? Ya gitu. Dia kan sofa kan terus Pepe tidur gitu sambil di interview. beneran. Gue inget tuh pernah tuh. Biasanya kalau di acara TV gitu suka ada bandnya kan. Lagunya Kamu Oh Maka. iya itu juga. Iya di empat mata. Itu empat mata. Iya di empat mata. Iya. Beneran disambutnya kayak gitu. Tempatnya Bener, kumpul. bener. Beneran disambutnya kayak gitu. Tempat gitu? iya tuh. Astagfirullah. Gue nggak tahu Itu guys. gak Gue tahu nggak ya. tahu. Gue nggak. Itu enggak. Kamu makannya apa? Kamu. Astagfirullahaladzim. Woi, ayolah bang. Nggak, Masa iya kayak gitu. Intinya gue nggak tahu dia kasus. Gue nggak mendalami kasusnya apa sebenarnya. Bang juga gak mendalami. Cuma Iya, yang itu. tahu dia tuh kanibal kan. Iya. Katanya. Tapi kalau nggak salah dulu gue sempat ngebahas. Ini correct me if I'm wrong ya guys. Kalau nggak salah dia tuh bukan orang yang kriminal, tapi memang yang benar tadi yang gue bilang. Bukan gue bilang dia nggak kriminal ya, tapi dia gangguan mental awalnya. Oke. Dan karena kalau nggak salah tuh dia memang dulu kalau nggak salah ya guys ya, saking penasaran sama daging bang. Dan Oh, dia nggak gara-gara punya- itu. nggak punya, Nggak punya iya, duit. nggak punya uang buat beli daging. Akhirnya dia nyari Alternatif. Mayat kan? kuburan yang masih baru. Oh anjing serem banget. Oke. Kuburan yang masih baru. Berarti Itu penasaran rasa daging. berarti apa ya? Motifnya bukan soal dendam, bukan soal kejahatan lain, tapi ini Yes. lebih ke personal Iya, diri. sakit mental. Ah, Karena iya. Dia nggak ngebunuh kan kalau nggak salah guys. Kalau Enggak, nggak enggak. salah ya. Dia nggak pernah melakukan kriminal secara langsung gak sih? Iya.
I don't know sih, I don't know. Iya. Kita nggak berani Itu bikin pas aku statement kecil masalahnya lama Oh banget. ya, ada yang bilang juga tuh Sumatera tuh pengen ngilmu. Ya Oh, bisa, pengen ngilmu. Bisa ada ininya lah guys, ada apa? Ya korelasinya ke sana lah. Ilmu hitam, apalagi zaman-zaman dulu kan. Ih, Katanya dari Mantap Indonesia. kuat nggak ya? Gigit mas deh. astagfirullahaladzim. Kenapa yang kena dia? Kenapa Mas Bian? Dean lagi Kenapa ya? kok Peluru liar buat Mas Dian. Kenapa mas Dean lagi ya? Tetap kriminal. Iya, iya. Untuk apa yang dilakukan tetap nggak benar sih, guys. Baru itu namanya kalau misalnya ngacak-ngacak kuburan tuh grave robbery ya. Dan itu juga ada undang-undangnya ya. Iya, iya. Ada. Nggak Dia boleh. trespassing, bro. Ya, dia apa sih namanya? Kayak penjaraan lagi kan jatuhnya itu.